pernikahan sekarang hari ini sudah ada 2 pertanyaan tentang adakah pendidikan seks dalam konsep Islam, pendidikan Islam. Meningkat ternyata ya. Adakah pendidikan seks dalam pendidikan Islam? Ada. Sejak anak itu sebelum balik sudah dikenalkan tentang laki-laki dan perempuan. Bahkan sejak kemudian dia kecil sudah dikenalkan ini laki-laki perempuan. Dibedakan laki-laki dan perempuan. Juga kemudian ketika mereka ini sudah mulai mendekati balik, maka kamar tidurnya harus dipisah antara anak laki-laki dan perempuan. Ini dalam rangka mengenalkan dengan cara membedakan. Ini bedanya laki-laki dan perempuan. Ini pengenalan, tapi pengenalan dengan cara kamu laki, dia perempuan, gitu. Bisa. Termasuk di sejak mulai dari dia berpakaian. Rasulullah melarang kita berpakaian laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Maka perempuan-perempuan yang masih pengen berpakaian seperti laki-laki tolong segera taubat. Itu nggak boleh. Laki-laki juga begitu, nggak boleh kamu pakai rok kemana-mana. Nggak boleh, itu untuk perempuan. Ya, jadi jangan, itu untuk perempuan. Kalau pakai sarung boleh, pakai jubah boleh untuk laki-laki. Tapi kalau pakai daster, pakai rok itu untuk perempuan. Makanya jangan kebalik-balik. Perempuan udah kayak laki-laki, yang laki-laki maunya kayak perempuan, dosa. Enggak boleh. Itu juga diantara proses pendidikan seks. Karena seksualitas itu bukan saja persoalan kelamin gitu ya. Itu nanti akan terbawa pada saatnya kemudian anak diajari tentang anggota tubuh. Mana saja yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh. Itu anak-anak harus dikenalkan. Sejak kapan atau di kelas berapa anak dikenalkan tentang seks? Sebenarnya tidak ada ukuran pasti ya tentang waktu, kelas dan berapa. Tapi kemudian setiap orang tua harus peka terhadap perkembangan psikisnya anak. Karena tidak sama anak itu perkembangannya. Hidup di lingkungan apa gitu bisa beda. Ya, hidup di lingkungan tertentu juga beda. Termasuk keakraban antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan ini juga hari ini harus dilihat. Jangan sampai laki-laki mesra dengan laki-laki gitu. Itu bahaya. Atau perempuan mesra juga pada perempuan. Ini meskipun sejenis nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Nanti bisa bahaya itu. Ya. Itu sejak kecil ya, sejak kecil. Ya, sejak kecil dikenalkan mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh gitu. Kepada anak juga dikenalkan. Dikasih tahu tentang malu kalau nggak pakai baju gitu. Dari kecil tuh didoktrin. Jangan nggak pakai baju nggak apa-apa ya, bagus. Jangan, itu gila orang tua gitu. Ya meskipun lucu gitu anak kecil itu, tapi tetap harus dikenalkan tentang penggunaan pakaian. Di situ mulai pendidikan seks itu sebenarnya dari sejak situ. Ya, sampai kepada perkara-perkara, sampai nanti begini, ketika anak itu sudah memasuki balik, maka kemudian harus disampaikan kepada anak itu bahwa sekarang dia telah balik. Dan karena itu tidak boleh dia menyentuh orang lain, dan tidak boleh pula dia disentuh oleh orang lain kecuali yang dihalalkan oleh agama. Itu harus disampaikan ke anak itu. Sehingga dia seperti ada orang tertentu punya prosesi. Oh balik ya. Nah, gitu. Orang dulu itu kalau khitanan anak itu ya baliknya dia. Sehingga setelah itu sekaligus bikin acara, prosesi, resepsi, kemudian penyampaian hal-hal yang sakral itu. Karena menjadi balik itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan anak. Sebab apa? Setelah balik itu dia bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah, tidak lagi di dalam pengampuan orang tua. Meskipun secara hukum positif, hukum negara itu masih diampu sebelum usianya 18 tahun dia masih diampu orang tua. Tapi menurut agama sudah, kalau dia nggak sholat dosa kena dia sendiri, tidak kena orang tua.
Kalau dia mencuri ya dosa kena dia, nggak orang tua gitu. Jadi ada pelepasan pengampuan itu ya saat dia balik. Perkenalannya sampai ke sana ya.